Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bersama dengan Pak Mustari Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tak ini? Alhamdulillah. Ini podcast yang keberapa kalinya, bincang-bincang yang keberapa kalinya saya dengan beliau. Tetapi untuk pertama kalinya semenjak kita meninggalkan SMK Baula. Siap. Jadi kita beberapa kali podcast, status beliau ini kepala sekolah. Tapi saat ini, podcast kali ini, beliau ini kembali menjadi seperti biasanya, kembali menjadi Umar Bakri Tulen. 2003 ya, kita pertama mengabdikan diri. Siap. 2014 kita dipercayakan untuk mimpin SMK Baula. Dan di 2023, pasca podcast kita, waktu kita bercerita tentang prestasi SMK Negeri 2 Kolaka. Di bulan berapa itu Om Jack? Itu tahun kemarin, akhir tahun. Akhir tahun ya? Iya, akhir tahun. Iya. Dan dalam podcast itu memang ada beberapa selintingan obrolan kita yang membahas seakan-akan Pak KS ini memang sudah akan meninggalkan SMK Baula pada saat itu. Dan ternyata saya memperhatikan lagi video itu dan ternyata tidak lama kemudian betul-betul Pak KS ini mengejutkan dan ternyata meninggalkan SMK Baula. Ini bisa diceritakan seperti apa prosesnya dan seperti apa kronologinya. Kenapa ya, Pak KS ya? Kalau saya tidak salah pada saat itu sudah ini Om Jack. Saya sudah apa ya? Mungkin ada perasaan jenuh juga. Iya. Kemudian dan saya ungkapkan di podcast itu. Iya, betul. Dan pada saat itu terakhir kita sama-sama benahi semua ya Om Jack. Betul. Di pertanian itu. Betul. Kita buat dan saya sempat buat install story bahwa yang dibawa kabut itu kalau saya tidak salah. Iya, betul. Dan kalau saya tidak salah kamu juga yang edit kan? Ambil gambar, iya ambil betul. gambar. Pada saat itu. Kemudian saya perhatikan, pelototin. Mungkin ini video terakhir saya nih. Pada saat di itu. SMK Baula ya. Karena memang story-nya bagus. Dibawa kabut, air yang berkabut. Kemudian dengan background perkebunan atau pertanian di situ di kebun-kebun sayur itu kan. Saya lihat luar biasa. Itu Om Jack yang saya ingat sekali untuk terakhir kalinya. Dan hari ini di bulan ini sudah 5 bulan Om Jack ya. 5 bulan ya. Kan bulan 4 pada saat itu ada pengumuman bahwa saya sudah dimutasi. Iya. Nah, pada saat Pak Guru diundang ke Kendari menerima undangan untuk kegiatan pemutasian itu, apa memang sudah nge-feeling atau memang sudah ada pemberitahuan di awal bahwa ini akan terjadi mutasi? Sebelumnya sih sempat saya dengar bahwa akan terjadi ada sesuatu, mutasi dan sebagainya, tapi saya tidak terlalu peduli. Dan memang dari dulu sih saya tidak pernah peduli yang seperti itu. Karena di pikiran saya bahwa apapun yang saya kerjakan hari ini selama itu buat profesi saya, buat lembaga yang tempat saya bekerja, saya akan terus berikan yang terbaik. Adapun misalnya terjadi mutasi, ya kita harus terima sebagai bentuk konsekuensi kan, bahwa amanah itu sudah tidak lagi menjadi beban saya. Betul. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa saya sangat bersyukur kalau memang amanah itu sudah tidak lagi dibebankan kepada saya, supaya terjadi regenerasi, paling tidak energi baru lah. Karena kan Om Jack kan tahu sendiri kan. Betul. Cukup lama sih kalau kepemimpinan, kalau dihitung-hitung itu 2 periode Om Jack. Iya. Karena kalau untuk kepala sekolah sih hitungannya itu 1 periode itu 4 tahun. 4 tahun. Ada bonus 1 tahun Om Jack. Kalau saya melihat sih ada yang
ada yang ganjal juga kalau ini di pandangan saya. Kita tidak melihat pandangan di orang-orang yang melakukan mutasi ini. Biasanya kalau kita tahu yang namanya mutasi itu ketika kita sudah di level itu, ya minimal dipindah biar ada penyegaran begitu. Yang si kepala sekolah ini dipindah ke sini, yang ini ke sini. Itu kan hal yang sangat-sangat wajar. Kemudian yang kedua, ketika mutasi ini, misalkan Pak KS nih, memang sudah betul-betul sudah agak jenuh juga menjadi kepala sekolah dan sudah ingin menjadi guru biasa lagi, itu kan biasa juga tuh, biasa terjadi juga seperti itu. Tetapi di level yang sama, SMK ke SMK gitu kan. Tapi yang aneh dan yang ganjal dan yang ganjil yang saya lihat, Pak KS dipindah bukan ke SMK begitu. Padahal kita tahu kan backgroundnya Pak KS ini kan guru otomotif, guru otomotif yang seharusnya kan dipindah walaupun dari kepala sekolah ke guru, ya minimal ke sekolah yang ada jurusan otomotifnya juga, tapi ini kok dipindah ke SMA. Apa memang regulasinya bisa seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan juga. Kalau bicara regulasi, tentunya ini semua saya anggap kemungkinan ada kekeliruan, Om Jack. Ada kekeliruan? Ya, ada kekeliruan. Bukan saya bilang salah ya. Iya. Ada kekeliruan. Pada saat itu mungkin ya, ini persepsi saya, pikiran saya, bahwa pada saat itu tidak melihat data. Betul. Jadi pemindahan ini, mutasi ini bukan by data. Kalau dia by data, pastinya kan saya ini kan punya SK. Betul. SK itu kan pasti adalah, mulai dari SK kepala sekolah, kemudian background, kemudian data-data yang kalaupun misalnya data guru, data sertifikasi. Karena bagaimanapun saya adalah guru sertifikasi sejak tahun 2010 dan sertifikasinya itu bidang keahlian atau mata pelajaran itu teknologi. Itu tadi persisnya di teknik kendaraan ringan. Kemudian kalau pertanyaannya juga kenapa seperti itu, untuk sementara saya tidak bisa jawab, Jack. Kalau tentang itu seperti apa, kemungkinan diduga ada kekeliruan, itu aja, Jack. Diduga ada kekeliruan. Ada kekeliruan. Berarti yang keliru bukan Pak KS-nya intinya, karena Pak KS ini adalah yang dipindah. Ya kan berarti... saya bilang diduga. Tetapi yang luar biasa yang saya lihat, walaupun Pak KS merasa bahwa ini ada kekeliruan, tetap enjoy saja saya lihat. Iya, harus. Ada beberapa postingan di FB yang sering saya pantau di FB-nya Pak Guru ini yang mengajarkan anak-anak itu yang ceria, belajar happy, dan itu saya lihat, waduh, kalau hati seorang guru tidak happy, tidak mungkin dia bisa mengajarkan seperti itu di dalam kelas. Berarti saya bisa menarik kesimpulan Pak KS no problem dengan kejadian ini. Ya itulah profesi, Om Jack. Artinya minta maaf, Om Jack. Ini kalau kita bicara profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, itu sebenarnya bukan jabatan sih. Iya. Jenjangnya itu kalau bicara karir itu hanya 3, Om Jack. Iya. Guru, kepala sekolah, dan pengawas. Iya. Hanya itu. Jadi kalau tidak jadi kepala sekolah, mungkin jadi pengawas. Kalau tidak jadi dua-duanya, ya kembali jadi guru. Iya. Kemudian kalau misalnya dikembalikan menjadi guru, ya tidak ada masalah. Kan memang saya ini kan memang backgroundnya guru. Yang salah itu, Om Jack, kalau misalnya saya ditempatkan di tempat yang tidak sesuai di bidang pendidikan itu. Misalnya jadi staf, atau jadi di struktural atau di birokrasi. Tapi kalau dipindahkan menjadi guru, saya kira fine-fine aja, Om Jack. Yang mungkin pertanyaan Om Jack ini yang mau menelusuri saya ini, mau menggali ini, kenapa bukan di bidang keahlian yang sesuai gitu. Itu. Iya sih, artinya kalau itu mau dipikir ya tidak sesuai. Dan itu juga merugikan buat semuanya, termasuk secara pribadi.
Kenapa merugikan? Pertama, saya mengajar, berarti kan memberikan knowledge ke anak-anak, memberikan ilmu sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian kalau tidak sesuai dengan bidang keahlian saya, background keahlian saya, kemungkinan saya mendapatkan kesulitan, Om Jack. Iya. Saya pertama mendapatkan kesulitan karena saya belum tentu menguasai materi. Iya. Materi, ilmu atau mata pelajaran yang saya diberikan. Kemudian yang kedua, dirugikan secara ekonomi, secara finansial. Kenapa? Karena pengakuan sertifikasi untuk diberikan tunjangan yang guru-guru dapatkan haknya sebagai guru sertifikasi itu harus sesuai dengan sertifikasinya, kode sertifikasinya. Kode sertifikasi saya, kalau saya tidak salah ingat 423. 423 itu teknik kendaraan ringan. Jadi kalau misalnya saya mengampu mata pelajaran tidak sesuai dengan bukan nomor ya, anggaplah judul sertifikasi saya, berarti ya tidak dibayarkan, Om Jack. Kenapa dibayarkan sertifikasi itu? Itu kan sertifikasi itu kan profesional. Betul. Nah, kalau misalnya dia diakui sebagai guru profesional, berarti sesuai dengan mata pelajaran dan pada saat dia daftarkan dirinya sebagai calon guru profesional. Nah, gitu Om Jack. Jadi kalau misalnya ya jauh lah, kalau saya juga tetap berharap mudah-mudahan saya dapatkan hak-hak itu. Tapi kalau memang karena ini sistem sudah seperti itu, ya sudah, kita ikhlas saja. Pak Guru di sana ngajar apa sekarang? Prakarya. Prakarya. Tadi itu mungkin bijak ya pertanyaan saya, dan mungkin Pak Guru juga mungkin sudah menangkap, tapi tidak sefrontal ketika saya bertanya langsung. Pertanyaan saya begini, masa seorang guru otomotif ditempatkan di SMA yang mengajar prakarya? Bagaimana kalau guru otomotif ini bukan Pak Guru begitu? Ya, bukan orang yang punya inisiatif yang tinggi, yang bisa bisa langsung beradaptasi. Korban dong anak-anak guru otomotif disuruh ngajar mereka. Ya gimana? Jadi bilang korban siapa, Om Jack? Ya saya. Itu menurut kamu? Ya saya. Kenapa? Menurut kamu itu kan? Ya cari dong guru prakarya, tempatkan di situ. Kenapa harus otomotif begitu? Kenapa harus Pak Kais yang guru otomotif ditempatkan di situ? Kan masih banyak sekolah lain kalau pandangan saya. Nah, ini yang saya mau seorang Pak Guru Pak Mustari Muhammad ini bisa sedikit memberikan saran untuk kita semua lah di dunia pendidikan, agar kekeliruan seperti ini kalau bisa diminimalisir atau jangan pernah terjadi lagi lah di dunia pendidikan kita di Sultra. Sorry Jack, jadi kan begini Om Jack, tadi kan saya sudah jelaskan nih bahwa background saya kan guru. Iya. Idealnya ya tadi sesuai dengan pikiran Om Jack. Tapi kan saya mau belajar Om Jack. Saya juga ndak mungkin mau hanya karena persoalan tidak sesuai dengan bidang keahlian saya kemudian mau mengorbankan peserta anak didik. Kan nggak mungkin. Berarti kan saya mau belajar Om Jack. Yang sekarang saya harus banyak belajar itu bagaimana menguasai materi, kemudian bagaimana membangun karakter, soft skillnya anak-anak, itu saja. Jadi kan tidak mesti ilmu yang saya dapatkan misalnya dengan pengalaman saya nih sebagai guru teknik. Kemudian karena saya di SMA kan nggak mungkin kan, fasilitas di sana nggak ada, program kalian juga tidak ada. Itu tapi kan bukan jadi guru itu nggak mesti itu kan. Apalagi kalau saya lihat prakarya ini masih ada sedikit hubungannya dengan vokasi karena masih namanya prakarya, berarti membuat karya Om Jack. Jadi karya-karya yang bisa saya pahami, yang saya pelajari, yang bisa saya lakukan, ya itu yang saya ajarkan. Yang penting saya bilang jangan, kan prakarya itu banyak modulnya, di modul itu Jack. Dari sekian modul, dari sekian yang saya coba telusuri, searching di Google, dan sesuai juga dengan pengalaman saya di SMK Baula, kan banyak tugas-tugasnya itu masak-masak Om Jack. Iya. Saya sampaikan memang
Saya minta sama guru, sesama teman yang mengajar, yang mengampu prakarya, saya minta saya dibantu. Kemudian kita harus berkolaborasi. Kalau yang berbicara prakarya tentang yang lain-lain mungkin saya bisa. Tapi kalau untuk masuk ke materi yang satu itu bisa, tapi saya bagian pemasaran saya ya, Jack. Karena kan ada kewirausahaannya, Jack. Siap. Jadi tidak ada kata tidak bisa bagi seorang Mustari Muhammad ini. Harus bisa. Ditempatkan dimanapun ya. Harus bisa, tapi banyak kendala Om Jack. Pasti. Dan itulah kendala itu saya anggap tantangan. Yang pastinya saya berusaha menjadi guru yang mendekati, tidak juga ideal, tetapi sesuai tuntunan zaman Om Jack. Karena bagaimanapun anak didik kita ini perubahannya, dan kita berada di zamannya mereka. Bukan kita membawa zaman kita ke anak-anak, tapi zamannya mereka yang kita harus ikuti Om Jack. Diri kita yang harus dibawa ke zamannya mereka. Di-upgrade lah. Masa AP center, kemudian sekarang sudah apa? Sudah smartphone, masih juga kita bermindset HP center Om Jack. Yang masih SMS kan sudah ada WA dan sebagainya. Gitu. Setelah menjalani beberapa bulan di SMA, setelah melihat senyum daripada siswa-siswa yang guru ajar, saya rasa awalnya mungkin sedikit kok seperti ini, tapi setelah melihat mereka, seperti apa pertimbangan Pak Guru setelah melihat senyum-senyum anak didik kita ini yang ada di SMA? Jelas ada perbedaan sih karakter SMK dan SMA, tetapi saya lihat happy terus ketika mengajar. Gini Om Jack, saya nikmati, saya enjoy, saya bahagia, saya dapat pengalaman baru yang tidak pernah saya pikirkan, bayangkan, apalagi pikirkan harus mengajar di SMA. Yang selama ini, apalagi background saya ini kan kejuruan vokasi, di mana latar belakang pendidikan saya dari STM, kemudian tetap di dunia vokasi, kemudian masuk ke dunia akademik. SMA itu kan dunia akademik. Paling tidak saya hari pertama, kedua, pastilah ada juga perasaan ini apa saya bisa nih. Tapi dengan pengalaman saya Om Jack, menjadi kepala sekolah 9 tahun, itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Dan alhamdulillah pada saat itu saya selain ngatur manajemen, ngatur guru, tenaga pendidik, staf admin dan sebagainya, saya juga dekat dengan anak-anak Om Jack. Kalau untuk teman-teman guru di sana seperti apa tingkat penerimaannya? Pastilah welcome. Kita kan saya tidak ditempatkan di daerah lain Om Jack. Hanya beda kecamatan saja kan. Jadi secara otomatis, kalaupun tidak mengenal saya secara personal, tapi paling tidak sudah kenal lah, pernah dengan nama, kemudian pernah saya hello kalau ada kegiatan-kegiatan di luar sana. Paling tidak untuk mengenal jauh tentang saya mungkin tidak. Tetapi kan sudah ada informasi Om Jack. Sudah ada by data yang masuk di pikiran teman-teman bahwa saya akan bergabung menjadi keluarga besar di Esmampol itu. Dan alhamdulillah mungkin saya juga punya punya karakter, dan karakter saya itu di mana saja harus menyenangkan Om Jack. Siap. Dan sudah seperti itu nih karakter harus menyenangkan Om Jack. Apapun masalahnya, hilangkan masalah itu. Masalah itu. Luar biasa. Terakhir Pak Guru, apa yang kita mau sampaikan untuk kita semua? Ikuti perubahan. Terima perubahan itu adalah keniscayaan, dan perubahan itu saya kira bukan hanya sekedar perubahan tentang pekerjaan, tetapi perubahan ini terus akan terjadi untuk semua orang yang hidup di dunia ini Om Jack. Iya. Harus ada perubahan apapun itu,
baik buruknya tergantung dari bagaimana melihat perubahan itu. Baik buruknya bagaimana kita melihat perubahan itu. Karena ada juga kita anggap, orang lain mungkin menganggap bahwa kita mengubah persepsi atau mengubah pandangan kita, mengubah pola pikir kita. Mungkin kita anggap itu positif, tapi belum tentu orang lain. Betul. Tapi selama kita yakini bahwa apa yang kita lakukan hari ini, apa yang akan kita lakukan ke depan, sepanjang itu tidak merugikan orang lain, saya kira fine-fine aja, Jack. Pokoknya gas. Pokoknya gas. Gas. Luar biasa. Harus digas. Terima kasih atas wejangan tak saya bilang ini. Karena saya berbincang, kita memang seundang khusus kita ini, saya penasaran sih, karena saya orang yang dari dulu dekat dengan kita, dan saya salah satu orang yang merasa bahwa ada yang tidak beres di sini. Makanya ini yang saya mau klarifikasi di kita, dan selalunya kita mengarah ke ikhlas saja, ikhlas saja, ikhlas saja, terima saja perubahan itu, terima saja perubahan itu. Dan ini yang membuat saya memang seorang Mustari Muhammad ini cocok menjadi pemimpin. Dan ini Om Jack, pertanyaan ini bukan cuma dari kamu sendiri Om Jack. Di awal setelah ada terjadi mutasi itu, pertanyaan yang sama muncul semua dari saya. Saya berusaha menjawab, tetapi lebih bagus saya berusaha menghindari Om Jack. Gitu. Artinya bukan menghindari orang, menghindari muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kalau misalnya saya ditanya tentang kenapa, mengapa, saya langsung ngeles. Artinya ngelesnya itu bahasa yang lain gitu. Iya. Ya, saya juga sebenarnya tadi waktu sebelum kita diskusi seperti ini kan sudah menyampaikannya sudah. Siap. Kalau memang harus pertanyaan itu, saya berusaha jawab. Tapi mungkin tidak terlalu menjurus kemana-mana. Dan hari ini saya sangat bersyukur saya masih sehat, Om Jack. Itu yang utama. Iya, saya masih menikmati apa yang bisa saya nikmati dalam hidup ini. Terus saya masih punya teman-teman yang baik, kawan yang baik, masih punya Om Jack. Siap. Saudara yang baik, masih punya keluarga yang baik, masih punya keluarga kecil, keluarga besar yang masih terjaga sampai hari ini. Saya kira itu yang paling luar biasa dalam menjalani hidup saya ini Om Jack. Dan saya rasa apa yang terjadi ini, dunia belum berakhir dan gas terus. Iya. Dan alhamdulillahnya Om Jack, saya dapat teman-teman baru Om Jack. Kayaknya ini kita baru start ini. Sebenarnya di sini titik start tak sebenarnya, yang sebenarnya. Kalau saya melihat. Saya bersyukurnya saya bertemu dengan teman-teman yang baru dan teman-teman yang baik. Itu aja Jack. Jadi di tempat yang baru kan pasti ketemu dengan orang-orang baru. Iya, betul. Kemudian ketemu dengan siswa baru. Betul. Walaupun dia siswa lama, saya yang guru baru. Oke, Pak Guru, terima kasih. Sekali lagi salam buat keluarga. Salam buat siswa-siswa barunya di sana, di Pomala. Bukan siswa baru aja ya. Saya sebagai guru baru, dia siswa lama. Salam buat teman-teman di sana. Siap. Oke, sehat selalu dan jangan lupa untuk senantiasa mengingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah, karena itu yang paling penting dalam hidup Pak guys. Oke, saya dengan Pak Guru, Pak Mustari Muhammad mohon pamit undur diri. Assalamuallahu warahmatullahi wabarakatuh.